Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Kitab Hitam, channel yang menceritakan cerita-cerita horor dan misteri yang meskipun kedengaran di luar nalar, tetapi nyata dan ada di sekitar kita. Saya Baskara, host yang akan menceritakan kisah-kisah yang sudah saya kumpulkan di dalam Kitab Hitam. Oh ya, sebelum itu saya juga meminta support kalian semua untuk dapat klik like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Di depanku ada sosok dengan mata merah, dan di belakang sesuatu mendekat. Aku terjebak. Di kiri dan kanan hanya ada semak berduri. Aku tidak punya pilihan lain. Tanpa pikir panjang, aku menerobos semak-semak. Duri tajam menusuki kulitku, tapi aku tidak peduli. Aku harus terus berlari. Ranting dan dedaunan menghantam wajahku, menambah luka-luka di tubuhku. Hingga akhirnya, aku keluar dari semak-semak dan tiba di tempat yang terbuka. Nafasku terengah-engah, mencoba menopang tubuhku agar tidak jatuh. Tempat ini aku mengenalinya. Sebuah lapangan kecil dengan tugu batu di ujungnya. Tempat pesugihan. Tempat yang Bapak larang untuk aku masuki saat mencari Mang Ujang kemarin. Aku menoleh, mencari jalan setapak yang tadi aku lewati. Tapi jalan itu sudah tidak ada. Lapangan ini dikelilingi pepohonan lebat, seperti tidak ada jalan keluar. Aku terjebak. Jangan ini, lebih baik bermain denganku. Tiba-tiba aku mendengar suara yang tak tahu dari mana asalnya, tapi terdengar jelas di kupingku. Kesini main. Suara itu nyaring, cempreng, dan terdengar sangat menyeramkan. Aku menunduk, berharap suara itu akan pergi jika aku mengabaikannya. Namun, seseorang menyentuh pundakku. Seseorang menyentuh pundakku. Jari-jari kurus dengan kuku panjang dan hitam menyentuh kulitku perlahan. Aku semakin gemetar. Tangannya mulai bergerak naik ke leherku. Refleks, aku menepisnya. Aku mundur beberapa langkah. Nafasku tersenggal. Dan ketika aku mendongak untuk melihatnya, aku terkejut. Sosok wanita itu menggantung terbalik di dahan pohon, seperti kelelawar. Tubuhnya kering, pucat, tanpa pakaian sama sekali. Kukunya panjang dan tajam. Melihatku, ia terkekeh. Rambutnya panjang terurai, wajahnya kurus dengan gigi-gigi tajam yang menyeringai kepadaku. Ia menggeleng-gelengkan kepala, lalu mengangkat tangan dan melambai ke arahku. Nampaknya ia mengajakku bermain. Kenapa menjauh? Makhluk itu tertawa, dan aku bisa melihatnya dengan jelas. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat makhluk seperti ini dengan mata kepalaku sendiri. Aku berteriak sekuat tenaga. Suaraku menggema di dalam hutan, membuat burung-burung berterbangan dari sarangnya. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin keluar dari sini. Aku pun berlari. Meski rasa sakit dari luka-luka duri tubuhku semakin perih, aku tidak punya pilihan. Aku harus berlari menjauh dari makhluk itu. Tawa menyeramkan itu masih terdengar, meski makhluk itu tidak tampak lagi mengejarku.
Namun suaranya bergema terus di telingaku, membuat bulu kuduku berdiri. Aku pun terus berlari. Aku tak peduli kemana. Yang penting, aku pergi sejauh mungkin dari makhluk itu. Sekitar 10 menit berlari tanpa arah, aku akhirnya berhenti di dekat sebuah batu besar. Nafasku terengah-engah. Setidaknya, aku yakin tempat ini berbeda. Aku tidak lagi berada di titik yang sama seperti sebelumnya. Aku mencoba mengatur napas sambil bersandar ke batu. Aku tidak tahu di mana aku sekarang. Tidak tahu apakah aku bisa keluar dari hutan ini. Dan tidak tahu apakah aku bisa bertahan sampai pagi. Inikah yang dirasakan Mang Ujang dan Niki sebelum menghilang? Gumamku lirih. Aku merasa putus asa, takut, lelah, dan juga pasrah. Dengan sisa tenaga, aku duduk dan berharap tidak ada makhluk lain yang muncul. Namun, harapanku pupus saat melihat titik cahaya kecil di antara pepohonan. Suara langkah kaki terdengar, bersamaan dengan cahaya itu yang perlahan mendekat. Aku memukul batu di belakangku. Frustasi. Makhluk apa lagi ini sekarang? Cahaya itu melayang perlahan di antara pepohonan, seperti lentera tanpa pemilik. Apa itu bapak ya? Tapi aku segera menggeleng. Tidak. Bapak tidak mungkin membawa lampu minyak ke dalam hutan seperti ini. Jadi, siapa? Aku mulai panik. Nafasku berat, tubuhku lelah. Tapi aku tahu aku harus segera menjauh. Namun kakiku tak lagi kuat. Aku lalu melihat celah kecil di belakang batu dan tanpa berpikir panjang, aku langsung merangkak masuk. Aku melepas bajuku, menutup celah itu dengan kain agar tak terlihat. Dinginnya malam menusuk kulitku, tapi aku tak peduli. Aku hanya bisa menunggu, berharap makhluk itu segera pergi. Sekitar 20 menit berlalu, aku tak mendengar suara apapun lagi di luar sana. Semuanya sunyi. Dengan hati-hati, aku mengintip keluar. Sepertinya sudah aman. Aku lalu merangkak keluar, tetap waspada. Tapi sebelum sempat menjauh, Tengah malam begini, lagi apa, Cuk? jantungku nyaris berhenti. Aku langsung buru-buru berbalik dan terkejut mendapati sosok seorang nenek tua yang berdiri di sana. Jangan takut, Cuk. Ini nenek. Tadi nenek lihat kamu lari-lari di hutan. Nenek cuma lagi cari kayu bakar. Aku menatapnya lekat-lekat. Keriput memenuhi wajahnya. Rambutnya putih berantakan dan dia mengenakan kebaya lusuh dengan kain jarik hitam. Dan dia tidak mengenakan alas kaki. Di tangannya, ia memegang obor. Jadi, cahaya yang kulihat tadi, apakah ini nenek yang dibicarakan Suhro dan Nardi? Yang katanya membuat Mang Ujang dan Iki menghilang. Aku ragu, tapi nenek ini tampak seperti manusia biasa. Kenapa, Cuk? Tanyanya sambil tersenyum. Aku menggeleng. Minum ini dulu. Ia menyodorkan bambu kecil yang berisi air gula aren. Aku menerimanya. Terima kasih, Nek. Air manis mengalir ke tenggorokanku. Rasanya segar, mengurangi sedikit rasa lelahku. Kasihan sekali cucu nenek. Sendirian di hutan. Aku menelan ludah. Nenek ini siapa ya? Ujarku. Nenek itu hanya tersenyum. Nanti saja dijelaskan di jalan, Cuk. Sekarang ikut nenek ke tempat yang lebih aman ya.
Bahaya soalnya kalau lama berdiam diri di tempat ini. Aku sudah terlalu lelah untuk berpikir. Tanpa bertanya lagi, aku mengikuti nenek itu yang berjalan dengan obornya, menuju sebuah gubuk tua di dekat tebing. Aku berhenti di depan gubuk itu. Rasanya ada yang mengawasiku dari balik kegelapan hutan. Yuk, masuk Cuk. Kata nenek itu. Oh, iya Nek. Aku lalu melangkah masuk. Tidak ada aura mencekam seperti sebelumnya. Dan tidak ada tekanan yang menyisakan dada. Tapi tetap saja, sesuatu terasa aneh. Maaf ya Cuk, tempatnya sederhana. Nenek di sini sendirian, gak ada yang bisa bantu. Kata nenek itu sambil membuka tirai. Oh, gak apa-apa Nek. Malah aku yang merepotkan kalau nginep sampai pagi. Jawabku sambil melangkah masuk. Gubuk itu sangat sederhana. Hanya terdiri dari beberapa ruangan kecil yang menyatu. Saat masuk, aku melihat ruangan utama dengan tumpukan tumbuhan hutan di sudutnya. Sebuah tikar usang dan berlubang tergeletak di lantai. Di bagian belakang, ada ruangan kecil seperti gudang, sekaligus dapur. Di sanalah nenek ini mengolah makanan dari hasil hutan untuk bertahan hidup. Tidak ada perabot seperti di kampung. Tidak ada lemari, jam dinding, bahkan jendela. Namun nenek terampil membuat peralatan dari kayu. Yang membuatku bertanya-tanya adalah barang-barang aneh yang ada di dalam gubuk ini. Gelas kaca bekas kopi pahit, nampan kuningan dengan sisa sesaji buah, dan bunga 7 rupa. Sejak kapan nenek ini ada di sini? Kenapa baru sekarang ada rumor tentangnya? Apakah warga kampung tidak pernah melihatnya sebelumnya? Pikiranku buyar saat nenek kembali berbicara. Istirahat saja di sini, Cuk. Tidak ada yang berani masuk, termasuk yang tadi menampakkan diri. Aku mengangguk, lalu bertanya, Nenek siapa namanya? Supaya nanti pagi aku bisa mencari nenek lagi untuk berterima kasih. Lanjutku dengan malu-malu. Nenek itu hanya menggeleng tanpa menjawab, seolah enggan menyebutkan namanya. Perutku berbunyi. Aku belum makan apapun sejak tadi. Si nenek lalu tersenyum, sambil perlahan bangkit. Nenek berkata, Diam di sini ya, Cuk. Nenek ke belakang dulu. Kita buat makanan seadanya. Aku mengangguk, merasa malu dengan nenek yang harus repot untukku. Dari celah dinding yang bolong, aku bisa melihat percikan api dari tungku. Bau harum mulai tercium, membuat perutku semakin keroncongan. Tak lama kemudian, nenek datang dengan membawa nampan kuningan dengan potongan daging di atasnya. Ini ada sisa daging babi hutan, Cuk. Maaf kalau cucu nggak suka, tapi cuma ini yang ada. Aku tertegun. Seumur hidup, aku belum pernah makan daging babi hutan. Apalagi tradisiku melarang makan hewan bertaring dari dalam hutan. Tapi daging itu terlihat sangat menggoda. Mungkin karena aku terlalu lapar. Kenapa bengong? Makan saja, Cuk. Biar ada tenaga. Kata nenek sambil mengangkat tangannya untuk menyuruhku makan. Akhirnya aku pun menyantapnya. Daging itu begitu empuk dan gurih. Meski hanya dibakar tanpa bumbu. Aku makan dengan lahap sampai tiba-tiba tersedak. Pelan-pelan, Cuk. Aduh, minumnya lupa ya. Aku belum sempat menjawab saat nenek kembali ke belakang. Tak lama,
Dia datang dengan gelas kecil dan semangkuk buah-buahan. Makan yang banyak ya Cuk ya, biar nanti tidurnya enak. Aku menatap buah-buahan itu. Ada pisang, apel, dan pir. Aku bingung. Sejak kapan apel merah dan pir bisa tumbuh di hutan seperti ini? Nenek yang duduk tak jauh dariku terlihat mengamati gerak-gerikku ketika aku heran dengan buah-buahan yang dia bawakan padaku. Kenapa Cuk? Tanya nenek itu kepadaku. Anu nek, sepertinya buah apel dan pir ini gak tumbuh di hutan ini deh nek. Kataku sambil sedikit bertanya. Aku bukannya tidak menghargai nenek tersebut, namun semuanya terasa janggal. Tidak mungkin ada buah-buahan yang mahal yang hanya dijual di kota muncul di hutan ini. Nenek tersebut tiba-tiba kembali terkekeh kecil. Jujur, aku sedikit ketakutan ketika nenek tersebut terkekeh-kekeh. Wajahnya yang keriput dengan rambut putih dan cahaya lampu minyak yang menyinarinya membuatku bergidik dan merinding ketika mendengar tawanya. Buah-buahannya baru nenek ambil kemarin dari orang-orang yang datang ke hutan untuk ritual. Katanya sambil melirik ke arah tempat pesugihan yang disebut bapak. Aku bergidik. Dadaku mulai terasa sesak. Nenek itu lalu bangkit perlahan. Nah, cucu di sini saja ya. Nenek mau ambil kayu bakar yang ketinggalan. Cucu jangan kemana-mana ya. Aman kok. Tidak ada makhluk yang akan masuk ke tempat ini. Dia melangkah keluar, meninggalkanku sendirian di dalam gubuk itu. Aku menatap makanan di hadapanku. Haruskah aku menghabiskannya? Aku takut nenek tersinggung jika aku menolaknya. Tapi entah kenapa, sekarang semuanya terasa semakin janggal. Aku lalu mengambil apel merah itu. Selama ini, aku hanya melihatnya di kota dengan harga yang cukup mahal. Tapi sekarang untuk pertama kalinya, aku akan mencobanya. Aku lalu menggigit apel itu, mengunyahnya beberapa kali. Rasanya hambar. Tapi aku tidak terlalu peduli. Lagi pula, ini kan bekas sesaji. Mungkin sari buahnya sudah terserap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tapi ada yang aneh. Aku merasakan sesuatu yang bergerak di dalam mulutku. Seperti ada yang menggeliat di antara gigi-gigiku. Panik, aku segera membuka mulut dan memuntahkan apel yang sudah kukunyah ke tanganku. Aku mendekatkannya ke lampu minyak yang menyala di tengah ruangan. Saat cahaya menyentuh muntahanku, mataku membelalak. Apel yang tadi tampak segar, kini berubah menjadi apel yang busuk, penuh belatung yang masih menggeliat-geliat. Sekujur tubuhku merinding. Aku merasa mual. Aku memuntahkan semua yang ada di perutku. Muntahan itu jatuh ke tikar usang, bercampur dengan gumpalan merah pekat. Dengan tangan gemetar, aku mendekatkan lampu minyak ke buah-buahan lainnya. Apa yang kulihat membuat nafasku tercekat. Apel, pir, pisang, semuanya membusuk. Kulitnya hitam, penuh bercak jamur. Bau anyir menusuk hidungku. Aku menatap gelas yang tadi kupakai minum. Cairannya berubah. Bukan lagi air manis yang nenek sebut dengan lahang, melainkan darah kental berwarna merah tua. Tenggorokanku tercekat. Jadi, aku tadi meminum darah. Aku menendang buah-buahan dan gelas itu hingga berserakan di lantai. Tidak mungkin. Ada yang gak beres sama nenek ini nih. Aku memukul kepalaku sendiri, merasa bodoh karena sejak tadi aku begitu percaya kepadanya. Dengan panik,
Aku membawa lampu minyak dan melangkah ke ruangan belakang. Di setiap langkahku, buah-buahan busuk yang berserakan kini hancur terinjak. Tirai kain panjang yang menutupi ruangan itu tampak kotor dan berdebu. Rayap telah menggerogotinya hingga berlubang di sana-sini. Perlahan, aku menariknya ke samping. Begitu masuk, bau busuk langsung menyergap hidungku. Aku buru-buru menutup hidung dengan kerah bajuku. Di atas meja kayu, tergeletak seekor bangkai babi hutan yang sudah membusuk. Tubuhnya terpotong-potong, dan dagingnya sudah menghitam. Aku mual, tapi memaksa diriku untuk melihat lebih jauh. Di sudut ruangan, tumpukan sayur-sayuran kering menggantung di atas tungku. Buah-buahan busuk tertata rapi, dan potongan daging lain yang ikut membusuk bersama bangkai babi itu. Aku menggigil. Nenek ini, dia bukan manusia. Mungkin saja nenek ini juga yang membuat Mang Ujang dan Iki menghilang. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku harus segera pergi dari sini. Saat berbalik menuju ruangan tengah, mataku menangkap sesuatu. Sebuah ruangan kecil di sisi kiri. Tirai itu terlihat kotor dan berdebu. Jantungku berdetak kencang. Apakah Mang Ujang dan Iki ada di dalam? Dengan ragu, aku menarik tirai itu. Dan begitu melihat ke dalam, tubuhku langsung membeku. Di sana terduduk sesosok tulang belulang. Tulang itu mengenakan kebaya dan kain jarik, sama persis dengan yang dikenakan nenek tadi. Darahku berdesir. Nenek yang menolongku ternyata sudah mati. Aku buru-buru berbalik, bersiap berlari keluar. Namun tepat saat aku ingin melangkah, nenek itu sudah berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Dalam cahaya obor yang dibawanya, aku melihat wajahnya lebih jelas. Dia lalu mulai terkekeh pelan. Mau kemana, Cu? Nenek sudah bilang jangan keluar. Bahaya. Aku gemetar. Tanpa sengaja, perhatianku tertuju ke tangannya yang membawa obor. Kulitnya busuk, dan dari dalamnya sesuatu menggeliat. Belatung keluar masuk di antara daging yang sudah membusuk itu. Rasa takut, gelisah, dan panik kini menyelimuti pikiranku. Jangan seperti dua orang sebelumnya. Mereka juga kabur setelah melihat mayat nenek di kamar. Aku tercekat. Jadi, dia sudah tahu aku melihatnya. Nenek itu lalu tertawa. Pada tahap ini, aku tahu dia bukan manusia. Dia hanya sosok lain yang menyerupai nenek yang sudah mati itu. Aku ingin lari, tapi dia berdiri tepat di depanku. Tangan yang lain menggenggam beberapa ranting kayu, seolah benar-benar seorang nenek pencari kayu bakar. Sudah, jangan keluar. Bahaya. Lebih baik di sini menemani nenek. Ujarnya sambil berjalan perlahan mendekatiku. Aku panik. Aku harus cari jalan lain. Tanpa berpikir panjang, aku berbalik dan berlari ke arah dalam gubuk. Aku harus mencari celah untuk keluar. Sebuah panci jatuh. Isinya darah kental yang langsung menyebar ke lantai. Bau anyir langsung memenuhi ruangan. Tapi aku tidak peduli. Aku terus berlari ke ruangan belakang, mencoba menemukan jalan keluar. Namun, tepat ketika aku membuka kain penutup pintu belakang, nenek itu sudah di sana. Aku tertegun. Obor di tangannya ia angkat lebih tinggi, menyinari wajahnya sendiri. Kini aku bisa melihatnya lebih jelas. Keriputnya kini dipenuhi benjolan bernanah. Beberapa sudah pecah,
dan belatung menggeliat di dalamnya. Lalu, perlahan suara tawanya berubah. Ranting kayu yang ia bawa jatuh ke tanah. Aku tertegun. Suaranya berubah menjadi suara laki-laki dengan nada yang berat. Perlahan dia mengangkat wajahnya. Aku terpaku melihat wajah itu. Wajah yang sudah hancur, membusuk, penuh belatung yang menggerogoti dagingnya. Dan seketika itu juga bau busuk menusuk hidungku. Temani nenek ya, cu. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhku sudah gemetar hebat. Aku harus kabur. Aku harus keluar dari sini. Aku lalu berlari menuju pintu depan. Berharap jalan keluar masih ada. Aku membuka kain penutup pintu dengan paksa. Aku berhasil keluar. Aku langsung berlari ke pepohonan lebat. Namun semakin lama aku berlari, aku merasa ada yang aneh. Di sela-sela batang pohon, ada banyak mata merah yang mengintip dari kegelapan. Aku tidak peduli. Aku lanjut berlari sekuat tenaga dari gubuk itu. Meskipun rasa takut hampir melumpuhkan kakiku. Nenek tidak akan mengejar, Cu. Silakan saja berlari. Suaranya menggema dari belakang. Tawanya masih terdengar di antara pohon-pohon. Aku pun terus berlari. Tubuhku gemetar hebat. Nafasku memburuh. Tapi tiba-tiba semuanya terasa berat. Kakiku mulai lemas. Kepalaku pusing. Mulai menyergapku. Aku semboyongan dan jatuh. Gonggongan anjing membangunkanku. Aku membuka mata perlahan. Matahari begitu menyilaukan. Aku mendapati diriku terbaring di depan pintu masuk hutan. Aku masih hidup. Di sebelahku ada Mang Ujang dan Iki. Mereka juga tak sadarkan diri. Beberapa warga berlarian mendekati kami. Aku mencoba bangun, tapi tubuhku terasa sangat lemah. Bajuku masih basah oleh hujan semalam, dan luka-lukaku makin terasa sakit. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mencoba mengingat, tapi kepalaku begitu pusing. Setelah dibawa pulang, aku, Mang Ujang, dan Iki menceritakan semuanya tentang nenek itu, tentang gubuknya, dan tentang apa yang kami lihat. Tak semua orang percaya, tapi Mang Ujang dan Iki mengalami hal yang sama denganku. Akhirnya, aparat desa setuju untuk mencari gubuk itu. Keesok harinya, gubuk itu ditemukan, dan di dalamnya mereka menemukan mayat seorang nenek. Nenek yang aku lihat malam itu. Tidak ada yang tahu mengapa dia ada di sana. Tapi ada rumor yang beredar kalau nenek itu adalah seorang tumbal. Tumbal pesugihan yang ada di tengah hutan itu. Tidak ada yang tahu mengapa nenek itu memilih bertahan di hutan hingga ajal menjemputnya. Apa yang kutemukan di gubuk itu hanyalah sisa-sisa hidupnya. Hidupnya yang mencari makan dari sesajen, mengumpulkan kayu bakar, dan bertahan dalam kesunyian. Hingga tubuhnya membusuk di tempat itu. Pada akhirnya, aku dan warga sepakat untuk menguburkannya di pemakaman desa. Tanpa nama, tanpa batu nisan. Sebab tak ada seorang pun yang tahu siapa dia sebenarnya. Malam itu,
Setelah pemakamannya, aku duduk di depan rumah, menunggu mobil sayur pulang. Angin dingin bertiup pelan, membawa bisikan samar yang entah berasal dari mana. Saat itulah aku melihatnya di seberang jalan, berdiri diam dalam gelap. Tubuhnya samar seperti bayangan yang tak sepenuhnya nyata. Aku mendapati ia tersenyum. Bibirnya bergelak pelan, berbisik tanpa suara. Terima kasih. Lalu seperti kabut yang tertiup angin, tubuhnya perlahan menghilang. Sejak saat itu, aku tak pernah melihatnya lagi. Tapi hutan itu tetap seperti dulu. Sepi, dingin, dan selalu terasa mengawasi. Kadang-kadang di tengah malam yang sepi, saat angin berhembus melewati pepohonan, aku masih bisa mendengar sesuatu. Suara ranting yang dipatahkan, langkah kaki di atas daunan kering, serta tawa kecil yang bergema di dalam kegelapan malam.